Bagaimana mendapatkan monetisasi konten di Facebook Pro? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin bagi seorang konten kreator yang baru pindah dari platform sebelah masuk ke konten kreator Facebook. Nah, monetisasi konten atau monetisasi Facebook itu adalah salah satu cara yang bisa diperjuangkan oleh seorang konten kreator agar bisa mendapatkan penghasilan pendapatan di setiap konten yang ia share di akun mereka, dan salah satu saya adalah sebagai konten kreator di platform tersebut. Nah, dulu Facebook ini kita kenal hanya sebagai media sosial biasa yang bisa salah satunya adalah para golongan emak-emak, bapak-bapak yang sering aktif untuk menggunakan media sosial tersebut. Tapi sekarang sudah bisa menghasilkan uang. Nah, jadi banyak konten kreator itu pengen berkarya di Facebook Pro ya karena salah satunya adalah karena duitnya. Jadi platform Facebook itu udah bisa membayar konten kreatornya sama seperti YouTube. Nah, jadi bagaimana cara agar kita itu bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji di Facebook Pro? Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin kita gali informasinya. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara mendapatkan monetisasi konten di akun kita. Nah, jadi memang Facebook itu mengeluarkan kebijakan pedoman komunitas terhadap konten kreator yang mungkin harus dipatuhi. Nah, sama seperti platform seperti YouTube ini. Tapi sampai saat ini untuk persyaratan mendapatkan monetisasi itu adalah belum ada. Karena ketika kita mau ingin memonetisasi akun kita itu, Facebook itu masih menggunakan yang namanya undangan monetisasi konten. Jadi tidak ada salah satu minimal syarat yang mungkin bisa kita penuhi agar akun kita itu dimonetisasi, ya. Jadi ketika kita agar bisa mendapatkan monetisasi tersebut ya, kita harus menunggu kebaikan dari Facebooknya, dari Metanya, karena semua monetisasi itu melalui jalur undangan. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa saya bisa memonetisasi konten saya dan saya bisa mendapatkan monetisasi setelah saya sudah capai ini. Tidak ada. Nah, sampai sekarang banyak sekali konten kreator yang sudah setahun lebih dan bahkan kontennya itu bisa dikatakan adalah original hasil dari kreativitas mereka. Tapi sampai saat ini ada yang belum dapat undangan monetisasi, ya. Kita bercerita, kita kilas balik tentang YouTube ya. YouTube itu saya kenal di 2012 dan user YouTube itu belum banyak teman-teman. Dan di sana itu banyak sekali konten kreator itu yang suka membuat video yang tidak sesuai dengan thumbnailnya. Itu dulu itu dikatakan adalah clickbait. Ya mungkin di thumbnailnya itu dikasih gambar-gambar yang memancing, tapi di dalam isi kontennya itu sudah benar-benar jauh berbeda dengan covernya. Nah, secara perlahan-lahan ya konten kreator makin banyak di YouTube. Nah, YouTube juga makin mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat ya, yang memang benar-benar mereka itu butuhkan konten kreator yang benar-benar produktif, edukatif, dan originalitas. Nah, sama seperti Facebook ini. Facebook ini adalah dalam tahap proses ya perbaikan. Hanya saja sulit untuk mendapatkan monetisasi sekarang ini di Facebook karena itu semua jalur undangan. Tapi teman-teman ya, selama saya ngonten, jadi saya itu mengupload hasil video-video original saya yang saya posting di YouTube itu saya posting balik uh, di akun Facebook saya. Tapi saya agak rombak sedikit ya karena nanti takutnya karena si Facebook ini juga melarang untuk re-upload ya.
mereka juga melarang menggunakan konten-konten yang dari hasil uh, orang lain ya kita upload ke konten kita. Nah, jadi ya kita yang udah paham, yang udah lama menjadi konten kreator pasti ya kita udah paham seperti itu. Nah, terkecuali mama-mama yang baru terjun sebagai konten kreator dan nggak paham sama sekali seperti apa konten kreator itu, bagaimana menjadi konten kreator yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, saya hanya kasih saran ke kalian bahwa kalau misalnya akun kita itu cepat dilirik, nah yang pertama itu adalah kita benar-benar tentukan kategorinya. Jadi kategorinya tentukan apa yang mau dibagikan di akun tersebut ya. Kalau misalnya kategorinya itu mukbang, kayak makan-makan, ya itu aja terus dan konsisten untuk membuat video-video tersebut. Nah, kalau misalnya juga kategorinya tentang edukasi, tutorial, nah seterusnya kalian buat video-video seperti itu. Jadi harus konsisten. Nah, kemudian original. Dan saya pastikan pertama adalah ketika kita melakukan konsistensi tersebut, maka umur daripada akun kita itu bisa lebih panjang, bisa lebih lama. Nah, kemudian yang pastinya ketika ada perubahan kebijakan baru dari Facebook itu, ya tentu channel kita, akun kita itu bisa aman. Kemudian yang ketiga adalah akun kita itu bisa cepat dimonetisasi. Dan saya jamin ketika kita membuat konten-konten original, audio original, maka akun kita itu bisa mendapatkan monetisasi konten atau jalur undangan konten. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan re-upload konten-konten orang lain, karena kemarin banyak sekali yang mendapat undangan monetisasi dan ternyata 2 hari 3 hari setelah itu akun mereka itu dismonet karena baru terbaca sama algoritma, sama sistem, karena sudah diaktifkan fitur monetisasi. Dan itulah teman-teman, jangan nanti kita mau instan, jangan cepat monetisasi dengan video-video orang lain, maka hasilnya nanti akan merugikan diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian.